Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, biasa. Senang sekali bertemu dengan Bu Erli. Ya Bu Erli, untuk mengawali kegiatan supervisi kita hari ini, saya mau bertanya dan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini ya. Nanti saya akan menilai coach dan coaching menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti ketika Ibu melakukan coaching tersebut, itu sudah sesuai alurnya menggunakan alur cerita. Kemudian, bagaimana Ibu sebagai coach mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya sehingga mampu menggali potensi yang dimiliki coaching tersebut, serta bisa mengambil kata kunci tersebut supaya dijadikan pertanyaan berbobot. Selain itu, nanti bagaimana coachingnya itu memberikan respon atas pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian, pada kegiatan coaching kali ini ya, pada kegiatan supervisi kali ini saya akan melihat bagaimana kegiatan coaching ini yang Ibu lakukan, apakah sudah menggunakan prinsip pada coaching tersebut yang meliputi prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan Ibu Erli. Ya, boleh Bu? Boleh. Oh iya. Pertanyaan pertama. Kira-kira kompetensi apa yang Bu Erli ingin kembangkan pada kegiatan coaching? Dari kompetensi yang 3 itu Bu, yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dari situ akan muncullah ide-ide sendiri dari coaching sendiri supaya menemukan solusi yang dari permasalahannya. Ya, baik Bu Erli. Nah, jadi dari ketiga kompetensi ini, jadi Bu Erli ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Nah, kemudian kompetensi mana kira-kira yang ingin Bu Erli kembangkan yang secara spesifik untuk saya observasi? Berarti jadi yang spesifik itu yang tadi Bu, yang saya bilang bahwa saya ini fokus ke kompetensi saya untuk bagaimana caranya apakah saya sudah mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti indikatornya itu adalah coach saya itu apakah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini. Ya, luar biasa Bu Erli. Ini selanjutnya pertanyaan ketiga Bu Erli. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa dalam proses coaching nanti? Jadi indikatornya keberhasilannya adalah saya mengharapkan nanti coach sendiri akan mampu menemukan ide-ide baru, ide-ide strategi sehingga dia bisa atau mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach sendiri. Jadi saya harus mampu sebagai coach nanti mengajukan pertanyaan berbobot bagi potensi yang ada. Baik, luar biasa Bu Erli. Semoga nanti ketika Bu Erli melakukan coaching ini, Bu Erli mampu melakukan proses coaching ini dengan baik dan mengingat prinsip dalam coaching tersebut ya. Dan semoga hasilnya maksimal. Mungkin itu saja Bu Erli yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu, terima kasih banyak. Semoga coaching saya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Erli, Bu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar kami hari ini Sudah baik, sehat. Iya. Jadi dalam melakukan hari ini Bu Erli akan melakukan coaching ya? Iya. Bu Erli, apa saja yang Bu Erli sudah siapkan terkait dengan proses coaching untuk hari ini? Jadi pada proses coaching kali ini saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian nanti akan saya ajukan kepada coaching. Sampai itu juga yang pertama yang akan saya lakukan adalah menghadirkan diri saya dulu secara penuh pada coaching, berpusat pada coaching, kemudian mendengarkan akte, istilahnya mendengarkan curhatan hati coaching saya nanti supaya coaching saya merasa nyaman dan aman. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik ya. Bu Erli sama Bu Puput, saya silakan untuk segera memulai proses coaching hari ini. Baik, Selamat. Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam Bu Erli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, cuman agak batuk sedikit. Karena kondisi cuaca juga ya, jadi harus menjaga kondisi. Oh ya, kebetulan kemarin katanya Bu cari saya. Iya kemarin tuh sebenarnya saya cari Bu Erli
sesuatu yang pengen saya share ke Bu Eli. Kebetulan nih Bu Puput, saat ini jam saya lagi kosong nih, saya agak free. Saya bisa mendengarkan curhatan hatinya Bu Puput. Tapi kalau Ibu Puput tidak sibuk, sibuk? Enggak sih, mungkin sekitar 15 menitan ini bisa sih Bu Eli. Tapi cuma sebentar sih yang mau sedikit yang mau saya sampaikan ke Bu Eli. Ya, baik Bu. Kira-kira apa ya yang akan jadi hatinya Bu Puput kalau masa kita di rumah? Ini jadi itu sebenarnya sering terjadi di kelas saya. Kebanyakan anak-anak saya saat pergantian jam itu tuh banyak yang malah justru ke kantin, terutama nih setelah olahraga Bu. Jadi mereka itu pasti terlambat masuk ke kelas saya. Ada yang ke kantin, ada yang bahkan ada yang masih membawa makanannya itu dibawa ke kelas. Jadi mereka masih asik makan padahal itu sudah jam saya. Itu sih Bu yang pengen saya tahu tuh gimana sih biar anak-anak tuh dia masih maksudnya langsung fokus gitu loh ke pelajaran saya. Jadi kalau saya waktunya olahraga sudah selesai ya sudah gitu. Gitu ya, gitu ya. Iya, kalau begitu berkaitan dengan masalah tadi yang Ibu utarakan, kira-kira apa ya tujuan dari pertemuan? Tujuannya ya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Mohon maaf sebelumnya Bu Puput, kira-kira detail permasalahannya apakah setiap pergantian jam begitu kan anak-anak di sekolah yang Bu Puput di kelas Bu Puput? Sebenarnya kebanyakan yang paling pasti terjadi itu saat pergantian jam pelajaran sebelum saya itu olahraga. Itu pasti anak-anak itu terlambat datang ke kelas saya. Dan kalau datang itu kadang masih pakai baju olahraga, kadang juga masih bawa makanan dari kantin seperti itu Bu Eli. Berarti ini terjadi di saat pergantian jam 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti yang sudah jam-jam lahir tidak seperti itu ya? Enggak boleh. Jadi setiap biasanya awal-awal itu aja jam berapa. Baik, Ibu. Kemudian kira-kira nih kemungkinan apa atau peluang-peluang apa yang Ibu Puput lakukan pada saat pembelajaran seperti itu atau kejadian seperti itu di kelas? Biasanya memang saya ngasih waktu maksimal 10 menit. Jadi kalau misalnya mereka sudah jam saya nih waktu jam saya kasih waktu 10 menit aja untuk menyelesaikan apapun itu, boleh makan boleh ganti baju. Tapi ternyata sampai sekarang itu kurang efektif karena anak-anak masih ada kadang keluar gitu. Berarti kira-kira dalam melakukan itu berarti ada hambatan atau gangguan gitu ya, tidak menghalangi Ibu dalam meraih yang tujuan tadi. Kira-kira apa ya gangguan atau hambatan yang Ibu alami? Jadi saya kurang tegas ya Bu Eli. Jadi dengan kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati itu mungkin saya kurang tegas dalam melaksanakan itu. Jadi kalau misalnya saya kasih waktu 10 menit harus sudah mulai pelajaran saya, itu berarti harus saya tegakkan lagi untuk kesepakatan kelas. Memang kesepakatan kelasnya harus benar-benar tidak akan kemudian, tapi juga kan namanya ada kondisi juga ya. Karena itu ada konsekuensi, ada tanggung jawab, ada hukuman seperti itu yang kemudian. Nah, kalau seperti ini Bu Puput, kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu Puput, kira-kira Ibu sekarang berada dalam pencapaian tujuan angka berapa ya? Sebenarnya sih tujuan saya itu bisa di atas 900 sudah baik, tapi saya ini masih berada di angka 6 seperti biasa. Berarti Ibu ingin tindakan sampai ke angka 9. Ya. Kemudian Ibu Puput, kira-kira apa saja rencana Ibu Puput dalam mencapai tujuan tadi? Ya, rencananya begini dulu. Saya menegaskan lagi kesepakatan kelas yang sudah saya adakan itu. Kemudian juga sebelum pelajaran dimulai, mungkin ada semacam teknik stop yang sudah kita saya dapatkan dulu, dan juga ada pembelajaran apa ya tentang sosial emosional anak gitu ya. Itu sepertinya juga akan membantu saya dalam mengatasi permasalahan saya ini. Kemudian prioritasnya apa?
tujuannya itu kan karena saya nggak tegas, berarti kan saya harus eh, selalu mengingatkan ke anak-anak sudah sekolah buat itu, dan juga masih tahu karena lagi pokoknya sudah ada kesepakatan kelas ya itu harus kita laksanakan. Kemudian sekarang kita udah komitmen nih pukul, kira-kira komitmen apa yang ibu akan lakukan dalam rencana aksi tadi? Mungkin komitmen ini akan saya lakukan mulai dari minggu ini untuk mengatasi permasalahan saya yang tidak berlalu-lalu. Oke, kita akan langsung ya. Nah, itu bagus sekali itu biar tidak mengganggu proses pembelajaran, dan kasihan juga kalau anak-anak ketinggalan banyak waktu menghabiskan Iya waktu. betul sekali, karena kelas ini saja yang apa namanya, saya jadi apa ya, banyak pembelajaran yang ini telat gitu. Itu makanya mungkin juga ibu pun bisa nanti koordinasi lagi atau mitra lagi juga dengan tim nantinya supaya tidak mungkin menerima anak-anak yang sedang pembelajaran dulu ya, juga bisa seperti itu. Kemudian kira-kira siapa nih yang akan membantu ibu dalam menjalankan Mungkin saya ikut ini ya, mengajak kolaborasi dari guru piket, karena ada guru piket yang sering keliling kan benar itu sih, kita berkolaborasi ya, dan mungkin juga bisa dari pihak kantin sendiri. bagus sekali Bu Put. Jadi luar biasa tadi rencana yang sudah ibu temukan solusinya sudah. Jadi selamat mencoba Ibu Put dan terus semangat dalam memberikan pembelajaran kepada anak kita. Semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak. Oke, jadi kapan-kapan nanti kalau sudah ada perubahan kita bisa ngomong lagi. Oke, siap, besok saya kabarin lagi. Mudah-mudahan ada perubahan yang luar biasa ya. Iya, amin. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Erli. Waalaikumsalam Mbak Tun. Iya, selamat bertemu kembali Bu Erli ya. Iya. Iya, kemarin sudah melakukan proses coaching nih. Bagaimana tadi proses coaching yang sudah dilakukan? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Ya, alhamdulillah Ibu, proses coaching saya berjalan dengan baik. Iya. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi ya ketika Bu Erli melakukan proses coaching, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan Bu Erli. Pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ditargetkan? Jadi selama coaching tadi itu saya sudah melakukannya sesudah alur data, yaitu mulai dari tujuan saya sudah menanyakan kepada coaching tujuan apa yang diinginkan dari pertemuan ini, kemudian saya melakukan identifikasi, kemudian saya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga muncullah rencana-rencana aksi dari segi coaching sendiri dan ada tanggung jawab muncullah komitmen. Kemudian di samping itu juga saya kemudian terus menggali, mendengarkan secara aktif tadi, menghadirkan diri saya secara penuh tadi, kemudian agar si coaching agar menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dengan bijaksana. Luar biasa Bu Erli. Oke Bu Erli, tadi sudah berhasil melakukan proses coachingnya dengan menggunakan alur Tirta. Ya, Bu Erli. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya ada beberapa catatan ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana Bu Erli sudah mampu melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta, dimulai dengan menyepakati tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan membantu coachingnya untuk melakukan rencana aksinya dan membangun komitmen atau tanggung jawab dari rencana yang sudah dilakukan. Selain itu tadi saya lihat Bu Erli sudah mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian supaya coachingnya tersebut memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya tersebut, sehingga permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dalam proses coachingnya juga tadi Bu Erli sudah fokus ya, saya lihat mendengarkan curhatan coaching, ya, kemudian sudah menunjukkan kehadiran penuh juga serta aktif atau mendengarkan aktif sehingga mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Ya, sukses terus ke depannya Bu Erli. Semoga proses coaching selanjutnya berjalan dengan baik ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Erli, kompetensi apa lagi yang Bu Erli ingin kembangkan dari kegiatan coaching kali ini? Jadi saya ingin mendalami proses coaching ini Bu. Jadi
supaya saya lebih mampu untuk menerapkan prinsip dan paradigma dari coach itu sendiri. Wah, luar biasa Bu Erli. Jadi mendalami lagi ya proses coaching ini, berlatih lagi. Karena seperti katanya Bu Erli, bisa ala biasa. Ya. Bisa karena biasa Bu Erli ya. Iya. Mungkin kita akhiri perjumpaan kita sampai hari ini Bu Erli. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum Bu Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan semangatnya. Siap.